Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Baik, Pak. baik semua ya. Kita Saya harap semuanya. semuanya sehat selalu walaupun dalam keadaan musim hujan, sering kehujanan kalau pulang, kalau berangkat. Saya doakan semuanya tetap sehat selalu. Amin, amin. Oke anak-anak, Amin, amin. sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan mengabsen dulu saja yang ada di kelas Bapak. Oke, Bapak Anang Mahbub ada? Hadir, Pak, selalu. Ibu Asih ada? Ada, Pak. Ibu Heni? Hadir, Pak. Bapak Rusda Abdullah? Ya Pak, sedikit ngantuk ini. Iya, Pak Rusda. Bantuan. Pak Rusda kebetulan. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir semua dalam keadaan sehat. Kita memulai pelajaran kali ini dengan baik. Materi yang akan Bapak sampaikan berkaitan dengan adab-adab penggunaan media sosial. Nah, sebelum materi, Bapak pengen tanya siapa di sini yang tidak mempunyai media sosial? Pak, sudah Pak. Punya media sosial semua ya? Punya Pak. Punya, Pak. Punya, Pak. Materi pembelajaran ini yaitu pertama untuk menjelaskan adab-adab menggunakan media sosial. Yang kedua menjelaskan dalil tentang adab menggunakan media sosial. Yang ketiga menganalisis adab menggunakan media sosial. Selanjutnya adalah membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif. Selanjutnya meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Yang terakhir, kita membiasakan bersikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya. Nah, di sini ada tes diagnostik. Silahkan dibuka. Ini bisa di copy ya. Kalau tidak, Bapak bukakan saja. Ya, Pak. Ya Pak. Oke, sebentar. Bapak bukakan filenya. Diagnostik. Bisa kelihatan sih? Nah, di Google Form yang Bapak sudah sediakan, di situ silakan nanti diisi media sosial yang Bapak punya, Mas Rusda punya ya. Berapa banyak yang Mas Rusda punya Banyak. sosialnya? Banyak banget. Berapa Akun saya waktu sudah ditulis Pak. berapa waktu yang Bapak Mas Rusda habiskan untuk bermain medsos dalam sehari? Kira-kira Lama. Saya sering callingan sama Mbak Asi. Oh ya, ini Ya. pernahkah Siapa ini tuh? puasa sehari saja dalam menggunakan medsos? Pernahkah berpuasa medsos? Belum pernah. Belum pernah, Pak. Nah, Saya stres kalau nggak megang HP. Adanya puasa Ramadan, Pak, bukan puasa medsos. ya, selanjutnya apakah yang Mas Rusda ketahui tentang adab bermedsos? Sudah mengetahui apa Mas Rusda? Harus hati-hati, jangan mudah terpengaruh. Itu Pak yang saya tahu Pak. Ya. Sudahkah mengetahui pidana yang akan dialami jika menyebarkan berita hoaks atau ujaran kebencian? Di penjara seumur hidup. Seumur hidup ya, nggak seumur hidup juga Mas ya. Bagaimana respon Mas Rusda ketika melihat atau membaca berita hoaks dan ujaran kebencian di medsos? Nah, semua itu silakan nanti diisi dengan baik, dikirim ke Google Form yang sudah disediakan. Oke, kembali ke materi pelajaran. Ketika sudah masuk, sudah menjawab diagnostik. Coba lihat di gambar ini. Di gambar ini ada gambar apa? Mas Anang, coba dianalisis.
Ada keluhan apa di sini? Penista atas nama PJ Bupati Temanggung, Bapak Hari Agung Prabowo. Ya, yang sampingnya ada berita apa di situ, Mas? Itu berita hoak atau palsu, Pak, tentang ada dulu apa kan Menteri Agama Bapak Ya, Yakut. Menteri Agama akan membangun kiblat yang baru, gitu ya, di sini. Nah, iya Pak, itu berita. Berita ujaran-ujaran kebencian di sosial media, ya. Yang apalagi sekarang adalah musim-musim pemilu, di mana satu sama lain saling mencoba menjadi yang terbaik dengan menghujat atau menjelekkan yang lain. Itu tidak baik ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian adab. Apa itu adab? Coba dibacakan Mas Kotibi. Adab itu apa? Merupakan sebuah wujud kedisiplinan tubuh dan jiwa sehingga orang yang beradab mampu melakukan sesuatu dengan penuh ketaatan atau sesuai dengan aturan yang ada, sehingga akan terwujud keharmonisan dalam kehidupan. Ya, adab adalah sebuah wujud kedisiplinan tubuh dan jiwa. Jadi ketika kita disiplin, kita belajar adab, bagaimana adab menggunakan media sosial, bagaimana adab terhadap guru di media sosial, itu akan mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan. Nah, dalil-dalil yang sudah ada di dalam Al-Quran berkaitan menggunakan adab, menggunakan media sosial atau adab-adab atau etika dalam menggunakan media sosial. Di sini ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan surat Al-Mujadalah ayat 9. Bapak minta tolong untuk dibacakan Mas Saiful Bakri, yang tadi suaranya lembut sekali. Mas Saiful Bakri, luar biasa, Masya Allah ya. Yang dalil ya Pak ya? Ya, yang atas atau yang bawah Pak? Yang surat Kemarin juga ada itu Mas, MTQ itu Pak. MTQ. Internasional itu Wah, luar Pak biasa. Naim. Juara kampung Pak. Juara nomor 5 Pak. Ya, silakan Mas Ya. Saiful. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. nah, Yang dengan bawah? ini, makasih Mas. Ya Pak. Allah sudah menerangkan tentang kepada kita semua tentang perkataan yang benar di media sosial itu. Nah, selain di dalam Islam, di undang-undang juga tercatat bahwasanya sudah ada undang-undang ITE. Barang siapa yang menyebarkan hoak dapat diancam di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A, yaitu pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda sebanyak 1 miliar. Itu kalau menyebarkan hoaks. Nah, di kelas ini, adakah yang pernah menyebarkan hoaks, berita hoaks? Mas Saiful Bahri itu sering deng Pak. Hati-hati ya, Mas. Harus Ya. gak Di Mas. penjara. Menuju Pak. Iseng Pak. Ya, di penjara selama 4 tahun jika ada yang melaporkan. Nah, Anda menggunakan media sosial yang baik. Nah, Bapak ada soal ini. Sebelum masuk ke sini, kelihatannya ada yang ngantuk, banyak yang ngantuk. Mari kita, ini ada kuisis Bapak. Jadi ini bisa di enggak ya? Oh, gini aja. Buka HP kalian. Coba dibuka HP kalian. Ya, siapa?
Ya, Pak. Ya. Nah, sebentar, Bapak bukakan. Sudah Ya, dibuka HP, dirinya. Pak. Kita mengerjakan kuis di sore-sore ini supaya tidak ngantuk. Setelah Ya, kuis Pak. nanti ada post test. Nah, ini silakan di scan barcode-nya. Scan barcode-nya. Buka HP, kemudian ada mempunyai barcode, terus di scan. Ya, Pak. Tenang, Pak. Adab-adab menggunakan media sosial yang baik. Yang pertama, sebaiknya satu, niat yang baik. Jadi ketika menggunakan media sosial diniatkan untuk berdakwah. Postingkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan menghujat, jangan menyebarkan keburukan. Yang kedua, memilih teman yang baik. Tolong di-follow yang baik-baik saja. Mengajak kepada kebaikan. Selanjutnya, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Jangan dengan kata-kata yang kasar. Selanjutnya ada menggunakan hindari bahasa yang menyinggung atau menyakiti, bersikap bijak dan dapat mengambil hikmah dengan kebaikan. Oke, kita akan bagi kelompok, ya. Ada kelompok satu, kelompok satu yaitu menganalisis tentang contoh hoax, kelompok dua menganalisis contoh ujaran kebencian, yang kemudian dibuat dalam sebuah poster atau infografis tentang anjuran menghindari hoax dan ujaran kebencian. Di kelompok satu ada Mas Anang, Mbak Heni dan Mas Irfan. Di kelompok dua ada Mas Nova, Mas Susda, Mas Saiful dan Mas Eki. Siapa? Dibuat dengan sebaik mungkin. Besok dikumpulkan di Google Drive yang Bapak siapkan di atas ini. Silahkan dikumpulkan di sini. Bapak kasih contoh ya. Ini sudah ada yang jadi, sudah kelihatan ini beberapa. Sudah, Pak. Bahaya kecanduan medsos. Ada ayo bijak menggunakan media sosial gitu ya. Dibuat dengan sekreatif kalian per kelompok, dibuat dengan latar belakang yang ada di kelas itu. Ya, Pak. Selanjutnya ada yang harus dikerjakan ya. Kita perwakilan aja, jadi sebelumnya sudah dipersiapkan, sudah Bapak kirim ke grup kelas. Nah ini kita sharekan, coba dikerjakan. Siapa yang mau dikerjakan? Yang tugas-tugas Mas Anang biasanya. Mas Anang. Oh ya, Mas Anang. Coba dibaca nomor 1, Mas Anang. Jawabannya apa? Belum nganu, Pak. Belum ya, kok hilang. Hilang diwakili Mas Irfan mungkin, Pak. Oh ya, Mas Irfan. Foto Mas Irfan alasan main. Disolat Pak, tadi Pak. Maaf telan Ya, Pak. kita kerjakan bareng-bareng saja ya. Ya, Pak. D ya. Ya, D, Pak. Oke, Pak. B. Bagus, pinter-pinter semua. Ya, Pak. Amin. Ya, Pak. B. Nomor 5. Wah, luar biasa pembelajaran kita. Yeay, nilai 100. Oke, jangan lupa dikumpulkan. Jangan lupa dikumpulkan di Google Drive ini ya, posternya dan infografis. Apa, Pak? Ini Ya, Pak. teliti sebelum saya mengumpulkan ini punya Mbak Heni, ini sudah bagus. Punya Mas Anang ini, wah sudah bagus. Lihat aja. Ya, Pak. Oke, Ya, terima kasih, Pak. mungkin selanjutnya sudah paham semua, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah paham semua ya. Ya, Pak. Mari
tolong tugasnya dikumpulkan dengan baik. Ada 2, yaitu post-test dan pembuatan poster dan infografis. Kesimpulannya, tolong gunakan media sosial dengan baik. Gunakan media sosial itu untuk sarana dakwah supaya bisa menjadikan pahala hadiah bagi kita semua ketika ada orang yang sadar dengan tulisan-tulisan kita. Bapak akhiri, sebelum diakhiri marilah kita tutup dengan berdoa. Tolong ditutup Mas Zaki. Iya Pak, mari teman-teman untuk menutup pelajaran pada sore hari ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih teman-teman. semuanya, sehat-sehat selalu. Tolong jaga kesehatan supaya bisa tetap belajar dengan baik. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nomor 9 gitu. 8 sudah